Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana dengan NIM C0D024035. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan dengan judul materi Pemotongan PPh pasal 23. Baiklah, yang pertama-tama kita masuk ada apa itu PPh pasal 23. PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan imbalan jasa tertentu. Pemotongan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan saat pembayaran dilakukan. Pemahaman yang tepat terhadap mekanisme pemotongan ini sangat penting bagi pelaku usaha dan praktisi perpajakan. Dasar hukum PPh pasal 23. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 mengatur jenis penghasilan yang dikenai pajak, termasuk penghasilan dari dividen, bunga, royalti, dan jasa. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyelenggarakan regulasi perpajakan, termasuk ketentuan pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, menetapkan tarif baru dan penyesuaian mekanisme pemotongan pajak. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 menjelaskan perlakuan pajak atas penghasilan dari sewa dan jasa tertentu. Nomor 5 ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 22 PMK 03 2008 mengatur tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Yang keenam ada PMK Nomor 25 PMK 03 2008 menjelaskan penghasilan yang tidak dikenai PPh pasal 23 seperti penghasilan kepada bank dan koperasi. Nomor 7 PMK Nomor 141 PMK 03 2015 menetapkan tarif pemotongan dan jenis jasa yang dikenal PPh pasal 23. Nomor 8 ada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PR 04 PJ 2017 mengatur format bukti potong dan pelaporan elektronik melalui e-Bupot. Lalu ada subjek dan objek PPh pasal 23. Yang pertama ada subjek, yaitu pihak yang dikenakan pemotongan PPh 23 adalah yang pertama pihak yang penghasilan dipotong PPh 23 penerima penghasilan wajib pajak dalam negeri baik perorangan maupun badan serta bentuk usaha tetap atau BUT. Lalu ada pihak yang memotong PPh 23 pemotong pajak badan pemerintah, perusahaan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, dan bentuk usaha tetap. Lalu ada pemotong PPh 23 bentuk badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap BUT atau perwakilan perusahaan negeri lainnya. Lalu ada pemotong PPh 23 bentuk badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Lalu ada objeknya. Objek pajak PPh 23 mencakup berbagai jenis penghasilan antara lain dividen, bunga dan royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya, sewa dan penghasilan terkait penggunaan aset, jasa teknik, manajemen, konstruksi dan konsultasi, lalu jasa lainnya sesuai ketentuan PMK Nomor 141 PMK 03 2015. Lalu ada tarif PPh pasal 23. Jika wajib pajak yang dipotong pajaknya tidak memiliki NPWP, tarif pajak yang dikenakan akan lebih tinggi hingga 100% dari tarif normal. Tarif pajak yang dikenakan pada PPh 23 tergantung pada jenis objek pajaknya. Yang pertama ada tarif 15% dari jumlah bruto untuk dividen kecuali kepada wajib pajak orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti, lalu hadiah, penghargaan dan bonus selain yang sudah dipotong PPh 21.
Lalu ada tarif 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset kecuali sewa tanah dan bangunan. Imbalan jasa teknik, manajemen konstruksi dan konsultasi, jasa lainnya sesuai dengan ketentuan PMK 141 PMK 03 2015. Lalu ada 3 tarif khusus untuk vintage berdasarkan PMK nomor 69 PMK 03 2022. Vintage dalam negeri 15%, vintage luar negeri 20%. Tarif lebih tinggi untuk yang tidak memiliki NPWP itu 30% untuk dividen, bunga dan royalti, 4% untuk jasa tertentu, dan 50% untuk hadiah atau undian. Contoh perhitungannya yaitu misalnya PT XYZ melakukan pembayaran royalti kepada 3 desainer pada Januari 2025. Tuan A NPWP menerima 35 juta. Tuan B NPWP memiliki NPWP menerima 25 juta. Tuan C tanpa NPWP menerima 5 juta. Perhitungan PPh 23-nya, Tuan A 15% dikali 35 juta sama dengan 5 juta 250 ribu. Lalu ada Tuan B 15% dikali 25 juta sama dengan 3 juta 750 ribu. Terus Tuan C 15% dikali 5 juta sama dengan 750 ribu. Karena Tuan C tidak memiliki NPWP, tarifnya naik 2 kali lipat menjadi 30%. Jadi 30% dikali 5 juta sama dengan 1 juta 500. Setelah pemotongan pajak, pihak penerima akan mendapatkan potong pajak sebagai dokumentasi pelaporan SPT tahunan. Baik, ada pengecualian dari PPh pasal 23. Pengecualian PPh 23 final adalah jumlah bruto yang dibayarkan oleh badan pemerintah subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada WP di dalam negeri atau bentuk usaha tetap, namun ini tidak termasuk pembayaran gaji atau royalti, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan. Pembayaran untuk pembelian barang atau material yang dibuktikan dengan faktur pembelian. Pembayaran pada pihak kedua atau perantara yang selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga. Pembayaran penggantian biaya atau reimbursement. Jumlah bruto tersebut tidak berlaku untuk kondisi seperti berikut. Ada penghasilan yang dibayarkan untuk jasa catering, penghasilan yang dibayarkan untuk jasa yang dikenakan pajak yang bersifat final, pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Pembayaran kepada penyedia jasa atau penggadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan. Pembayaran jasa kepada pihak ketiga, pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau reimbursement. Baik, dari materi yang saya jelaskan sebelumnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa PPh pasal 23 merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengatur pemotongan atas penghasilan tertentu dengan tarif yang bervariasi sesuai jenis penghasilan. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan dan disetorkan ke negara. Pemahaman yang baik terhadap objek, subjek, tarif, dan mekanisme pemotongan sangat penting untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan menghindari sanksi administratif. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Semoga bisa dipahami dan jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.